Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Di kesempatan kali ini kita akan membagikan bagaimana cara menginput BKU tahap kedua sampai dengan selesai ya, sampai bulan Desember. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan pelaporannya, silahkan ditonton videonya sampai selesai. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan ya mungkin bisa menonton lagi saja ya untuk sebagai bahan perbandingan ya atau referensi. Dan jika seandainya ada kesalahan di penyampaian saya, Bapak Ibu bisa koreksi ya. Oke, langsung saja. Bapak Ibu silakan dibuka aplikasi Arkasnya, kemudian langsung saja ke bagian penata usahaan. Nah, di sini kita sudah melaporkan untuk tahap pertama sampai dengan bulan Juni. Kemudian untuk tahap kedua kita sudah lapor tutup ya untuk BKU bulan Juli dan bulan Agustus. Sehubungan ini tidak ada transaksi dan kita akan mulai penginputan BKU-nya itu di bulan September. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik bulan September, biasanya itu jika Bapak Ibu belum melakukan perubahan, maka akan ada notifikasi untuk melakukan arkas perubahan terlebih dahulu. Nah, jika Bapak Ibu belum melakukan arkas perubahan dan belum tahu caranya, Bapak Ibu bisa melihat video saya. Ya, ketik saja Muklis Official di YouTube, kemudian di bagian video Bapak Ibu ketik saja di sini perubahan. Nah, maka akan ditampilkan di sini ya cara melakukan perubahan di Arkas 4, atau Bapak Ibu juga bisa mengetikkan saja kata kuncinya Arkas. Nah, di sini ada cara melakukan pergeseran dan juga ada cara melakukan perubahan di Arkas ya, seperti itu. Nah, silahkan ditonton videonya sampai dengan selesai. Nah, kemudian jika sudah melakukan perubahan dan Arkas perubahannya sudah disahkan oleh dinas, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan penginputan BKU-nya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum menambahkan dana, ya di bagian sini tambah penerimaan dana, Bapak Ibu juga bisa melihat video saya sebelumnya, yaitu di sini ketik saja kata kuncinya tambah penerimaan dana, maka akan diarahkan ke sini ya cara konfirmasi dana BOSP tahap 2 dan cara tambah penerimaan dana di Arkas. Nah, silakan ditonton videonya sampai dengan selesai. Nah, jika sudah melakukan tambah penerimaan dana, kemudian Arkas ini sudah dilakukan perubahan, sudah disahkan juga, maka Bapak Ibu bisa lanjut ya untuk pelaporan bulan Septembernya ya. Kita klik di bagian ini. Nah, di sini untuk Arkas kami itu total dana tersedia itu Rp18.288.600. Untuk dana non tunai ini adalah dana tahap kedua yang belum diambil ya, itu Rp17.995.000. Kemudian ada dana tunai, ini sisa dana tahap pertama yaitu Rp293.600. Nah, sebelum memulai ya, saya sudah rekap ya transaksi sampai dengan Desember, yaitu dari bulan September sampai dengan Desember ini sudah saya rekap untuk memudahkan saya dalam melakukan penginputan ini ya, penginputan dananya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan dibuat seperti ini ya, atau Bapak Ibu sudah mengumpulkan kwitansi-kwitansinya ya silahkan saja, tapi saya lebih nyaman saya masukkan ke dalam Excel untuk meminimalisir kesalahan ya. Nah, di sini juga sudah dananya itu sudah nol ya, sudah habis. Nah, oke. Di sini kita pertama itu kita melakukan transaksi tarik tunai itu di tanggal 4 September sebanyak ini. Ya, ini saya copy saja. Kemudian Bapak Ibu klik di bagian tarik tunai ya supaya dana non tunai itu masuk ke tunai. Nah, kemudian di tanggalnya Bapak Ibu isi sesuai dengan yang ada di slip banknya, kemudian masukkan nominalnya. Kemudian klik simpan. Oke. Nah, maka dana non tunai berkurang, dana tunai bertambah. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu belanja Nemtak ya, itu sebanyak 300.000. Nah, Bapak Ibu klik tambah pembelanjaan di sini, kemudian tanggalnya di sini dimasukkan, jenis transaksinya adalah tunai, dan untuk nama toko, jika seandainya toko itu adalah toko atau badan usaha, maka jika bukan toko atau badan usaha, maka Bapak Ibu klik centang di sini dan silakan diisi nama penerimanya siapa. Seperti ini individu ya.
Tapi jika dia ada toko, nama toko ya dalam bentuk perusahaan, PT, CP, UD dan lain sebagainya, maka ini jangan dicentang. Kemudian ketikkan di sini tokonya ya. Nah, di sini kita belanjanya di dana advertising. Nah, ketika Bapak Ibu pertama kali menginput dan ini belum ada, maka misalkan ini ya contoh misalkan. Nah, jika untuk memudahkan Bapak Ibu supaya nanti di transaksi selanjutnya atau di bulan selanjutnya jika masih ada di toko yang sama, Bapak Ibu tidak mengetik lagi. Jadi Bapak Ibu klik tambah saja di sini supaya nanti tinggal memilih seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah ada, langsung dipilih, maka sudah terisi untuk alamat, nomor dan NPWP-nya. Nah, kemudian saya klik lanjut di sini. Kemudian untuk kegiatannya ini bukti nomor nota ini opsional. Di sini saya kosongkan saja ya biar nggak perlu diisi saja, nggak ada masalah. Kemudian kegiatannya yaitu pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru. Jenis belanjanya yaitu ini ya, penggandaan. Kemudian itu name tag ya. Kemudian jumlahnya 60.500. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita klik simpan. Karena bukan dari Siplah jadi tidak perlu kita klik ini ya tentang Siplah. Kemudian kita klik simpan. Kemudian sekali lagi klik simpan. Oke, maka akan masuk dana ini ya sesuai yang sudah kita inputkan. Kemudian kita lanjutkan di sini di bagian ini di tanggal 4 ada konsumsi kegiatan. Ini videonya akan panjang, jadi Bapak Ibu silakan sediakan cemilan dan sediakan juga ini ya kopi supaya lebih nyaman ya, lebih asik untuk menyimak videonya. Kita klik tambah pembelanjaan masih di tanggal 4. Kemudian jenis transaksinya tunai. Kemudian di sini adalah konsumsi kegiatan. Di sini dapur Mama Inur kita klik ya, kemudian kita klik lanjut. Kemudian di sini adalah ini ya, pelaksanaan kegiatan komunitas belajar. Kemudian rekening belanja makan pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan. Kemudian di sini konsumsi kegiatan. Oke, di sini saya ada 3 bulan yaitu bulan Juli, Agustus, September. Tapi saya akan pisahkan sesuai ini ya. Di sini di notanya itu hanya untuk 2 bulan 600.000, sedangkan untuk 1 bulan lagi itu di tanggal 7, jadi saya pisahkan ya. Jadi di sini saya buat 2. Kemudian kita klik lanjut. Nah, untuk belanja makan itu ada PPh 23 ya. Nah, jika ada NPWP-nya maka itu 2%. Jadi jika penerima uangnya itu ya ada NPWP maka kena pajaknya itu 2%. Tapi jika tanpa NPWP maka dia itu 4% ya. Nah, kita klik simpan saja di sini. Kemudian klik ya simpan. Nah, maka nanti pajak yang wajib lapor akan muncul di sini. Nah, kapan kita melaporkannya? Yaitu nanti ketika ini sudah kita tutup ya. Ketika kita tutup BKU-nya baru kita bisa melakukan pelaporan. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat video saya terkait pelaporan pajak di sini ya. Nah, di sini di Arkas 4 ini ada lapor pajak ya. Bapak Ibu klik saya di sini. Nah, cara lapor pajak di Arkas 4 di sini ada ya, seperti itu. Bapak Ibu bisa melihatnya sampai dengan selesai. Oke, kemudian kita lanjut di tambah pembelanjaan, yaitu kegiatan selanjutnya yaitu adalah transport ya. Maka di sini saya masih di tanggal yang sama, kita pilih tanggal 4. Kemudian ini tunai. Nah, untuk transport karena ini adalah individu penerimanya, maka kita klik centang di sini. Kemudian silakan isi nama orang yang menerima dananya ya. Nah, ini saya sudah selesai mengisi nama penerimanya. Kita klik lanjut saja. Kemudian yaitu di sini kegiatan komunitas belajar antar satuan pendidikan. Kemudian di sini belanja perjalanan dinas ya, kemudian transport. Nah, di sini jumlah transportnya yaitu 3 bulan ya. Jadi kita langsung saja isikan 3 di sini. Kemudian Bapak Ibu klik lanjut, kemudian klik simpan, kemudian klik ya simpan. Oke, kita lanjut ke pembelanjaan berikutnya. Kita cek di sini tukang las ya, biaya upah tukang masih di tanggal yang sama, di tanggal 4.
kemudian kita pilih tunai. Nah, di sini untuk tukang las itu karena yang menerima itu dalam bentuk CV ya atau UD atau yang lainnya. Di sini saya akan masukkan nama badan usahanya ya. Nah, yang jelas karena ini belum ada baru ya, jadi kita ketik saja, nanti kemudian kita tambahkan ya. Nah, kemudian kita klik tambah di sini supaya nanti jika ada kebutuhan yang sama di toko yang sama, kita tidak perlu mengetik ulang. Oke, kemudian silakan isikan alamat, kemudian nomor telepon dan NPWP jika ada. Jika tidak ada, Bapak Ibu klik centang saja di sini. Nah, di sini saya sudah selesai mengisi datanya, kemudian kita klik lanjut. Kemudian pembelanjaannya ya ini pemeliharaan perbaikan, kemudian rekening belanjanya, upah tukang, kemudian di sini kita klik uraiannya. Nah, ini kita cek yaitu sebanyak 1 juta ya, 10 hari, per harinya 100.000. Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini untuk upah tukang itu ada jenis profesi ya, maka kita pilih karena sehubungan ini bukan PNS, maka kita pilih non PNS. Tapi jika PNS pilih PNS ya. Nah, kemudian untuk pajaknya Bapak Ibu pilih di sini PPh 21% ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek di bagian ini ya. Info tarif pajak. Nah, di sini untuk PNS ini dia 0% golongan 1 dan 2, jika PNS-nya golongan 1 dan 2, golongan 3 5%, golongan 4 15%. Nah, untuk yang non PNS dengan NIK dan NPWP, jika dananya 1 juta di bawah 5,4 juta itu 0%, di atas itu yang ini ya. Kemudian untuk tanpa NIK NPWP seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu silakan dicek ya, disesuaikan dengan informasi tarif pajak ini. Nah, di sini saya pilih 0% karena dananya hanya 1 juta ya, jadi di bawah 5,4 saya pilih PPh 21%. Oke, kemudian kita klik simpan di sini. Kemudian klik ya simpan, maka tidak ada pajak yang akan kita laporkan karena 0 ya. Oke, kemudian kita lanjut ke tambah pembelanjaan berikutnya, yaitu di sini honorarium masih di tanggal yang sama 4 September. Kemudian kita pilih tunai. Nah, karena honorarium itu penerimanya adalah individu, kita klik centang di bagian ini ya. Kemudian isikan nama PTK-nya di sini ya, data PTK-nya. Nah, jika Bapak Ibu tidak ingin mengisi nomor telepon, nggak masalah, dan NPWP jika tidak tahu atau ada, silahkan diisi. Jika tidak ada, klik centang di sini. Oke, ini sudah selesai, kita klik lanjut. Nah, kemudian di sini saya ketikkan honorarium di sini. Kemudian rekening belanjanya adalah honorarium guru dan penerimanya saya centang di sini. Nah, di sini dibayarkan 2 bulan terlebih dahulu ya. Kita pilih 2 bulan, itu untuk bulan Juli, bulan Agustus. Kemudian kita klik lanjut di bagian ini. Kemudian klik simpan. Lakukan hal yang sama untuk PTK berikutnya. Oke, di sini sudah selesai ya untuk honorarium. Ya, kita lanjut ke ini, ke transaksi berikutnya, yaitu di sini ya, di snack ya. Kita klik tambah pembelanjaan. Kemudian saya pilih tanggal yang sama, tanggal 4. Kemudian tunai. Kemudian di sini masih dengan dapur Mama Inur. Kemudian kita klik lanjut. Untuk kegiatannya di sini adalah kegiatan pertemuan orang tua. Kemudian di sini belanja makanan. Kemudian kita pilih snack di sini. Kemudian kita klik lanjut. Sama ya untuk pajaknya. Kemudian kita klik simpan di sini. Kemudian kita klik ya simpan. Oke. Nah, kemudian kita lanjut di tanggal 7 ada pembelanjaan lagi. Ya, kemudian kita masukkan di sini di tanggal 7. Kemudian kita pilih dapur Mama Inur. Kemudian kita klik lanjut. Kita pilih dulu tunai. Nah, kemudian sebelum saya lanjut ya, kadang ada yang bertanya kenapa di sini dananya kosong ya, sini 0, sini 0. Ternyata itu masalahnya ya, dia belum menginput tanggalnya ya. Misalkan saya hapus ini tanggal, maka di sini akan jadi 0 seperti itu ya. Jadi ini harus dimasukkan terlebih dahulu tanggalnya ya, baru ada dananya seperti itu ya. Jadi jangan salah.
Dan kita klik lanjut. Kegiatannya ini yang pelaksanaan kegiatan belajar ya, kemudian belanja makan. Nah, ini satu ya, kemudian kita klik lanjut, kemudian pajaknya sama ya, kemudian kita klik simpan, kemudian pilih ya simpan. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu internet ya, transaksi terakhir di bulan September itu internet. Kita masuk lagi tambah pembelanjaan di tanggal 19 ya, kita masukkan tanggalnya, kemudian sini pilih tunai. Di sini untuk internet itu kita bayar di IndiHome ya. Ini Bapak Ibu untuk penjelasan lebih lengkap terkait internet bisa juga menyimak video saya sebelumnya ya. Bapak Ibu klik saja playlist Arkas, di situ ada sudah saya rincikan ya untuk internet, kemudian listrik, air dan sebagainya ya, itu ada. Bapak Ibu klik lanjut di sini. Kemudian kegiatannya kita ketik saja di sini internet ya. Nah, ini pembayaran jasa internet. Kemudian ini belanja kawat. Kemudian biayanya itu 3 bulan ya, dikali 3, 5, 26, 50. Kemudian kita lanjut. Nah, ini totalnya sudah sama ya. Kemudian kita klik simpan, kemudian kita klik ya simpan. Nah, ini sudah selesai ya untuk transaksi di bulan September ya. Ini sudah tidak ada lagi. Nah, maka jika sudah tidak ada, Bapak Ibu langsung saja klik tutup BKU di sini ya. Klik tutup BKU. Oke, kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini saya ketikkan saja 0, di sini juga 0 ya. Kemudian kita klik simpan dan tutup BKU. Oke, ini kita kembali ke menata usahaan. Nah, statusnya menutup ya, kita klik saja cek status terbaru di sini. Oke, BKU bulan ini tutup. Oke, kita klik tutup. Nah, di sini masih belum checklist seperti ini karena belum lapor pajak. Nah, jadi nanti jika Bapak Ibu ingin melapor tinggal klik saja di sini. Nah, yang bagian merah ini Bapak Ibu klik di sini, kemudian lapor pajak, kemudian masukkan tanggal lapornya dan masukkan nomor NTPN-nya. Karena ini belum saya terima nomor NTPN-nya, ini jadi saya kosongkan saja ya. Nanti jika sudah dimasukkan tanggal lapornya, kemudian nomor NTPN-nya, kemudian kita klik simpan. Sebagaimana video saya sebelumnya ya, Bapak Ibu bisa melihat di Arkas ya, di playlist Arkas itu cara lapor pajak ya, cara melaporkan pajak di Arkas 4 ya, ketik saja seperti itu. Oke, ini kita tutup ya, kita keluar, kita kembali. Nah, kita lanjut ke bulan Oktober ya, Bapak Ibu tinggal klik saja. Walaupun di sini belum hijau ya, karena belum lapor pajak, itu tidak mengapa, Bapak Ibu bisa lanjut ke bulan selanjutnya. Nah, kita kembali ya. Di sini di bulan Oktober saya hanya melakukan pembayar satu kali transaksi saja, yaitu internet. Nah, jadi Bapak Ibu klik saja di sini tambah pembelanjaan. Kemudian itu di tanggal 20 ya. 20 Oktober. Saya cek dulu apakah sesuai. Ya, sudah sesuai. Ya, kita pilih di sini IndiHome. Oke, kita lanjut. Oh, sorry, ini kita pilih tunai. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita ketikkan saja internet biaya. Oke, 1 bulan, kita klik lanjut. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita pilih ya simpan. Oke, ini sudah selesai ya. Tidak ada lagi transaksi di Oktober. Kemudian kita langsung saja klik tutup BKU. Oke, kita lanjut. Ini sudah benar, kita masukkan 0, ini kita 0, kemudian kita klik simpan dan tutup BKU. Oke, ini kita kembali ke penata usahaan, kemudian kita klik cek lagi status terbaru. Oke, ini sudah selesai. Nah, karena ini langsung hijau karena ini tidak ada pajak yang dilaporkan. Oke, kita lanjut ke bulan November. Bapak Ibu klik di sini. Nah, di bulan November kita ada melakukan tarik tunai kembali, yaitu sebanyak 8.997 ya, 91 ya, sesuai dana ini ya. Kita klik tarik tunai di tanggal 11 November. Kemudian masukkan dananya ya, 8.997.
491, kemudian kita klik simpan. Nah, sini ada dana non tunainya 0, kemudian sisa dana tunai itu ini 12.668.000. Oke, kita lanjut. Di sini ada transport ya. Kita masukkan di sini di tanggal 11 ya. Ini penerimanya adalah individu, jadi Bapak Ibu klik centang di sini. Kemudian masukkan nama orang ya, alamat nama orang penerimanya ya, kemudian alamatnya. Nah, jika sudah diisi, lanjut saja, lanjut. Kemudian di sini adalah kegiatan komunitas, kemudian belanja perjalanan dinas, transport, jumlahnya 2, itu sudah sesuai ya, 2.140.000. Oke, kita klik lanjut. Kemudian kita klik simpan, kemudian kita klik ya simpan. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kita klik tambah pembelanjaan, yaitu saat ini kita belanja ATK yang ini. Oke, di tanggal 11 ini kita pilih, kemudian pilih tunai, dan di sini saya akan cek dulu belanjanya ya, supaya tidak salah. Kita cek dulu bonnya di mana. Oke, saya ketikkan di sini Putra Marelan. Kemudian kita lanjut. Ini adalah habis pakai ya. Kemudian pembelanjaannya adalah kita cek alat tulis kantor ya. Di sini alat tulis kantor. Nah, ini tidak sesuai ya. Yang ini 132.000, yaitu lempox. Yang mana lempox sama spidol? Yang ini ya. Yang ini. Sedangkan yang ini tidak ada. Kita coba pembelanjaannya. Coba kita kembali ya, saya cek dulu. Lanjut. Berarti yang ini dulu ya. Ini saya tandain supaya lebih memudahkan. Oke. Totalnya 276, kita lanjut. 552.000 ya. 552.000 yang mana ya? Spidol dan lempox. Dua lusin sama 24 biji spidol. Oke, saya paham. Nah, di sini kan saya hanya satu ya. Lempoxnya itu 1 nota ya. Kemudian spidolnya itu 12. Yang ini ya. Nah, kita lanjut seperti ini. Nah, 276 ya. 276. Oke, kita klik simpan di sini. Kemudian kita klik ya simpan. Oke, kemudian kita klik tambah pembelanjaan lagi. Masih di tanggal 11, kita pilih tunai. Ini masih di Putra Marelan ya. Oke, kita lanjut. Pembelanjaannya ini masih habis pakai. Itu kita pilih masih alat tulis kantor ya.
Kita klik di sini, ini di toko yang lain ya. Untuk di sini saya cek notanya ini di toko yang lain. Berarti ini saya pilih yang ini saja. Kemudian kita klik lanjut, kemudian kita klik simpan. Kemudian kita klik ya simpan. Oke. Seperti ini. Oke, kemudian kita klik tambah pembelanjaan lagi. Masih di tanggal yang sama, yaitu tanggal tunai. Masih di Putra Marelan ya. Kemudian kita klik kemudian kita klik lanjut. Kita pilih pembelian habis barang ini ya. Kemudian di sini kita pilih kegiatannya masih alat tulis kantor, tapi di sini tinggal ini ya alat tulis kantornya. Coba saya cek lagi nanti. Di sini saya akan pilih yang ini. Oh, bukan. Saya akan pilih yang ini ya. Kertas. Oke, kita masukkan di sini. Jumlahnya 264.000. Ya, sudah sesuai. Kita klik simpan. Kita klik ya simpan. Oke, kita lanjutkan ya. Masih di tanggal yang sama. Tunai. Sini saya pilih dana advertising. Kemudian kita klik lanjut. Di sini saya pilih pembelian bahan habis pakai, yaitu di sini alat tulis kantor, kemudian spidol. Oke, kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita klik simpan di sini. Dan kita klik ya simpan. Kita lanjutkan lagi. Masih di tanggal yang sama. Saya nggak tahu kenapa ya. Tanggal sama tapi bedanya beda toko. Ya, mungkin Oke, masih di tanggal yang sama. Kita klik. Kemudian pilih tunai. Kemudian kita pilih di sini dana advertising. Kita klik lanjut. Di sini saya masih habis pakai. Saya pilih yang bahan komputer yaitu tinta ya. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita klik ya simpan seperti ini. Oke. Masih di tanggal yang sama, di tanggal 11. Dan di sini ada kita Putra Marelan ya, sorry. Oke, kita lanjut. Ini tunai ya, sorry harus diisi. Kemudian lanjut. Di sini masih habis pakai. Kemudian di sini adalah perabot kantor. Nah, di sini yaitu ada sapu, alat pel, kemudian cairan pembersih lantai yang ini ya. Oke, totalnya 250.000. Kita lanjut. Iya, sesuai. Kemudian kita klik simpan, kemudian kita klik ya simpan di sini. Oke, yang ini sudah selesai ya. Ini belum, yang ini belum ya. Ini saya tandai belum. Yang kuning saya tandai belum. Supaya lebih memudahkan, ini sudah. Dan yang belum itu adalah ini. Artinya ini bukan di bulan 11 ya. Harusnya nanti saya koreksi lagi. Saya cek lagi dengan sekolah-sekolah apakah sudah sesuai ya. Tapi nanti ini harusnya masuk di bulan 12 karena di sini tidak ada lagi ya anggarannya. Coba kita cek di bagian anggaran ya. Bapak Ibu bisa mengeceknya di bagian anggaran. Klik di sini. Kita cek di bagian Juli ya, apakah sudah dibelanjakan semua. Ini sudah ya.
Agustus ini belum ya, yang lain sudah. September ini konsumsi. Kertas HPS belum ya, kemudian kertas plano juga belum. Pensil warna juga belum ya, itu ada di alat tulis kantor, tapi kok tidak masuk tadi ya, terdeteksi di situ ya. Di Oktober itu yang belum konsumsi sama kegiatan ya. November Pemboxnya sudah, tapi kenapa tadi tidak ada lagi ATK ya di penata usahaan? Kita coba cek ya sini, kita tambahkan lagi ya di tanggal 11 masuk tunai. Saya akan ketikkan lagi Putra Marelan, lanjut, habis pakai. Di sini hanya perabot kantor saja ya, yang lain tidak terdeteksi. Apa saya salah ya? Coba kita cek kembali di bagian penganggaran ya, di bagian bulan September ini ya, yang belum dibelanjakan. Oh, kegiatannya salah. Kegiatannya peningkatan kompetensi guru ya, bukan habis pakai. Oke, kita kembali saja di sini. Kita ke penata usahaan, tidak mengapa, kita ikuti saja. Tambah pembelanjaan di tanggal 11, kemudian pilih tunai. Ini masih yang sama. Harusnya situ samakan saja ya, pembelian bahan habis pakai. Tapi ya, saya juga lupa. Ada yang buat, siapa yang lupa. Ya mungkin dinas juga sudah mensahkan, kita lanjut saja. Oke, di sini peningkatan kompetensi guru. Rekening belanjanya yang ini. Oke, ada kegiatan alat tulis kantor ya. Nah, di sini ada spidol, kemudian pulpen, kemudian sticky notes, buku block note, kemudian pensil warna ya. Kemudian kita klik lanjut. Oke, yang ini ya 401 200. Oke, sesuai. Kita klik simpan. Kita klik ya simpan. Oke, kita lanjut, masih di tanggal yang sama, tanggal 11, kemudian tunai. Ini masih di Putra Marelan. Ini kita klik lanjut. Di sini peningkatan kompetensi guru, kemudian ini ya, belanja alat. Kita pilih kertas HPS dan kertas plano. Kita lanjut seperti yang ini, yang 120.000 ya. Yang ini ya, ini sudah sesuai, ini sudah selesai juga. Kita ini kan. Oke, kita simpan, kemudian ya simpan. Oke, sekarang ini ya handsoft, kita coba cek. Saya kurang tahu handsoft di bagian yang mana, kenapa tadi tidak ada. Oh, handsoft iya ada sendiri ya, tadi di bahan habis pakai ya. Oke, kita lanjut lagi di tanggal 11. Handsoft itu satu nota sendiri ya di Putra Marelan. Kita pilih tunai, lanjut, kemudian habis pakai, kemudian kantor, handshop. Oke, kita klik lanjut ya, total 137.500. Oke, sesuai. Kita klik simpan, kemudian kita klik ya simpan. Ini juga sudah selesai. Oke, ini sudah selesai, tinta sudah selesai. Sekarang konsumsi kegiatan ya. Oke, kita klik tambah, masih di tanggal yang sama, tanggal 11. Pilih di sini. Dapur mama. Dan lanjut. Di sini pelaksanaan kegiatan komunitas belajar belanja, yaitu konsumsi kegiatan ini sebanyak 600.000 2 bulan ya. Lanjut.
pajaknya sama ya, kemudian kita klik simpan, kemudian kita klik ya simpan. Oke, seperti itu. Kita lanjut tambah yaitu puding di sini. Masih di dapur Mama Inur. Kita klik lanjut. Nah, di sini yang ada itu peningkatan kompetensi guru ya. Ini konsumsi IHT. Yang ini ya, konsumsi IHT. Itu di tanggal 11 juga, berarti oke, ini dulu kita buat ya. Kemudian kita klik lanjut. Ini pajaknya 20% ya, 2% dari 1.020.000. Kita klik lanjut simpan. Nah, kita klik ya simpan. Oke, kita lanjutkan lagi masih di tanggal yang sama. Ini di dapur Mama Inur. Lanjut kegiatannya yaitu penyediaan makanan tambahan anak ya. Kemudian puding, ini ya puding ya. Totalnya 360.000. Oke, sesuai. Kemudian kita klik simpan, kemudian simpan. Ini sudah, baru honorarium ya. Honorarium. Oke, kita klik lanjut. Di tanggal 11 juga. Kalau untuk honorarium ini adalah penerima masing-masing ya. Jadi kita klik centang di sini. Kemudian silahkan diisi nama PTK-nya, kemudian alamatnya. Nah, ini sini saya sudah selesai ya mengisi data untuk honor guru. Kita lanjut ya ke di sini saya sudah selesai menginput data honor guru. Kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya yaitu internet ya. Transaksi terakhir di bulan November yaitu internet. Kita lanjutkan ya, kita klik tambah pembelanjaan di sini. Kemudian kita masukkan di tanggal 19 ya internetnya. Saya cek dulu apakah sudah sesuai. Ya, sudah sesuai. Kemudian di sini kita pilih tunai. Di sini adalah IndiHome. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita pilih di sini pengelolaan jasa internet. Kemudian di sini 1 bulan. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita klik simpan. Oke, ini sudah selesai yang bulan November. Langsung saja kita tutup ya BKU November. Klik di sini. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita klik 0. Di sini juga saya isikan 0. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Oke, sudah selesai. Kembali ke penatasaan. Kita cek kembali statusnya. Oke, ini tinggal kita input bukti lapor pajaknya ya, sama seperti ini. Nah, kita lanjut ke bulan ini ya, bulan Desember, bulan terakhir. Nah, di sini transaksinya kita sesuaikan, yaitu di tanggal pertama itu di tanggal 3 pembersih lantai ya. Itu belanjanya di Putra Marelan ya. Kita klik tambah pembelanjaan di tanggal 3. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian di sini adalah habis pakai ya. Kemudian ini cairan pembersih lantai ya. Lanjut sebanyak 60.000. Oke, kita klik simpan, kemudian simpan. Kemudian di tanggal 4 ada transport. Sorry. Ini kita batal, tambah pembelanjaan. Ini yang kita pilih tunai untuk transport. Ini adalah penerimanya individu. Kita klik centang di sini, kemudian isikan nama penerimanya. Jika sudah, klik lanjut. Kemudian kita pilih di sini ini ya, kegiatan komunitas belajar. Kemudian transport, jumlahnya 1. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian klik simpan. Kemudian ya simpan. Oke, lanjut ke
konsumsi kegiatan ya di tanggal 7. Yaitu dapur Mama Inor. Kemudian kita klik lanjut. Di sini pelaksanaan kegiatan komunitas, kemudian belanja makanan, konsumsi kegiatan sebanyak 1 bulan ya, 300.000. Oke, sudah sesuai. Kita klik lanjut. Pajaknya ada, kita klik simpan, kemudian klik ya simpan. Oke, langkah selanjutnya itu di tanggal 10 ya, itu ada honor guru. Nah, untuk honor guru penerima masing-masing, maka ini kita klik centang di sini, kemudian isikan nama PTK-nya ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini saya sudah selesai menginput honor guru, kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Nah, di tanggal 16 ini ya, kita ada melakukan setor tunai ya sebanyak ini untuk melakukan pembelian melalui Siplah ya. Nah, di sini Bapak Ibu setor tunai, maka caranya tinggal klik saja di sini setor tunai. Nah, kemudian masukkan tanggal setor tunainya ya sesuai dengan slipnya. Kemudian masukkan jumlahnya ya seperti ini. Oke, kemudian kita klik simpan di sini. Oke, kita akan kembali ya non tunai seperti ini, kemudian tunainya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut di tanggal 16 itu ada cat air dan ini belanjanya dari Siplah. Nah, untuk belanja dari Siplah, Bapak Ibu klik tambah pembelanjaan, kemudian centang di sini. Oke, dia akan mengambil data otomatis ya. Di sini tanggal 16 Siplah beli ya. Yang ini cat air sama buku. Nah, di sini kita akan belanja cat air terlebih dahulu. Nah, bagaimana jika seandainya tidak ditemukan ya, Bapak Ibu tidak ditemukan data Siplahnya, maka silahkan input manual saja ya. Cara input manualnya sama ya, sama sebagaimana apa kita menginput yang tadi ya. Hanya saja nanti di akhir ya ketika pengisian pajak, Bapak Ibu klik centang Siplahnya supaya pajaknya itu otomatis ya disesuaikan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat juga video saya sebelumnya cara input pembelanjaan melalui Siplah. Walaupun secara otomatisnya berbeda ya, karena ini waktu itu kita buat belum ada pembaruan seperti ini. Tapi untuk cara input manualnya itu sama saja ya, tidak ada perbedaan. Walaupun ada beda dikit lah ya. Nah, sini kita pilih yang ini ya, Siplah beli. Kemudian ini juga sekaligus saya klik ini, lanjut. Oh, sorry ya, berarti hanya satu ya. Berarti hanya satu-satu, tidak bisa sekaligus ya, karena beda transaksi ya. Kita klik satu, kemudian kita klik lanjut. Di sini kita pilih non tunai ya. Nah, kemudian kita pilih ini lanjut. Nah, di sini sudah otomatis terisi ya. Lanjut saja ya, Bapak Ibu lanjut. Bisa juga mengedit ya, rinciannya bisa diedit di sini jika seandainya tidak sesuai ya. Jika apanya tidak sesuai seperti ini ya. Nah, kalau seandainya sudah sesuai ya udah lanjutkan saja. Tapi kalau jika ada kesalahan silahkan diedit ya, disesuaikan. Ya, PPN-nya 11%. Nah, Bapak Ibu bisa melihat invoice-nya ya. Kalau saya cek di sini invoice-nya, PPN-nya 34.000 ya. Jumlah sebelum PPN 313.512 ya, sudah sesuai. Nah, kita simpan saja langsung di sini ya, klik simpan. Nah, ya simpan, maka otomatis sudah selesai ya, ini sudah langsung. Nah, kita klik lagi tambah pembelanjaan sama dengan Siplah ya. Nah, kemudian kita klik di sini. Jadi kalau Siplah itu lebih gampang ya, jadi sudah sesuai karena sudah ada ini ya, apa ya, HPP ya, saya lupa HPP atau apa namanya, pembelanjaan pemetaan itu dari Siplah sudah disesuaikan. Jadi kita tinggal pilih saja ya, kemudian kita klik pilih di sini tunai, kemudian lanjut. Nah, seperti ini, kemudian kita simpan saja kalau sudah sesuai ya. Kemudian kita klik simpan. Kemudian Anda sudah melakukan transaksi belanja atau setor tunai yang menyebabkan dana tersedia tidak mencukupi. Oke, ini sepertinya ada kesalahan ya. Kita cek kembali ke BKU mengapa tidak sesuai. Coba kita cek
kita centang ya di sini. Nah, ini non tunainya 3.600.000. Ini sudah sesuai ya, kita lanjut. Nah, kalau kita edit di sini tidak ada PPh-nya ya, tidak ada ini dan lain-lainnya. Kita klik simpan. Ya, sudah berhasil ya. Berarti tadi jika seandainya gagal, Bapak Ibu ulangi lagi ya, lakukan hal yang sama ya seperti yang sudah saya contohkan tadi. Mungkin dicek dulu, diedit dulu. Kalau jika sudah oke, sudah sesuai, langsung simpan. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Untuk yang C+ sudah selesai. Sekarang di tanggal 18 ada transaksi. Oke, kemudian kita pilih tunai ya, karena dana dan tunai saya sudah habis ya. Ini sudah 0, ini tunai. Nah, untuk fotokopi ini di dana advertising, bukan dana ya, darah ya, tapi nggak apa-apa deh, darah ini yang benar ya, tapi yang tadi salah sebenarnya. Masya Allah. Nggak apa-apa, sudah ditutup. Nanti kalau ada kesalahan ya, salah-salah ketik, nggak apa-apa lah itu ya. Kita lanjut saja. Kemudian di sini fotokopi ya, kita fotokopi, jumlahnya 360.000. Oke, sudah sesuai. Kita klik simpan, kemudian kita klik ya simpan. Oke, kemudian tambah pembelanjaan lagi di tanggal 19 ya, internet. Kita cek apakah memang di tanggal 19 internetnya ya. Kita cetakkan IndiHome di sini. Lanjut, tunai, lanjut. Kemudian di sini internet, kemudian belanja. Oke, kita klik lanjut, kemudian klik simpan, simpan. Oke, yang terakhir yaitu adalah snack ya. Kita klik tambah di tanggal 20. Kemudian pilih tunai. Di sini dapur Mama Inur. Lanjut. Nah, tinggal satu ya ini. Kemudian pilih snack seperti ini, lanjut, ada pajaknya, kemudian klik simpan, kemudian klik ya simpan. Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita tutup BKU ya. Sini sudah semua 0, ini 0, ini 0, tidak ada lagi yang bisa kita anggarkan. Sudah sesuai semua. Tapi jika seandainya masih ada sisa dana bagaimana? Nah, Bapak Ibu silahkan klik ajukan pergeseran setelah melakukan tutup BKU ya. Silahkan tutup BKU-nya dulu, kemudian baru ajukan pergeseran ya, supaya bisa dianggarkan ulang dana yang sisa. Oke, kita klik tutup BKU di sini, kemudian kita klik lanjut. Di sini kita isi 0, kemudian kita isi 0, kemudian simpan dan tutup BKU. Oke, kita klik di sini kembali ke penatausahaan. Oke, kemudian kita klik cek status terbaru. Nah, ini sudah selesai, tinggal melakukan pelaporan pajak ya, lapor pajak. Oke, demikian ya tutorialnya, panjang ya, tapi semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan ya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.